Selamat berjumpa kembali lagi, rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu lagi pada mata kuliah nilai-nilai utama Gus Durian. Kali ini kita akan kuliah pada sesi ke-12 dan 13. Kenapa dua sesi saya jadi satu? Karena materi kali ini yaitu materi tentang kearifan tradisi, itu materinya cukup panjang dan itu sebetulnya untuk dua sesi. Sehingga saya buat jadi satu dalam satu video ini menjadi materi sesi ke-12 dan 13. Pada sesi ke-12 dan 13 ini kita akan membahas mengenai kearifan tradisi. Baiklah, sebelum kita mulai ke materi tekstual atau materi teks, seperti biasa marilah kita mendengarkan terlebih dahulu video dari Kang Natawi Sastro yang memberikan testimoni tentang kearifan tradisi dari Gus Dur. Baiklah, mari kita simak bersama-sama videonya. Seperti biasa, setiap Gus Dur ada di kantor PBNU. Banyak orang antri mau ketemu, mulai dari kiai kampung, pejabat, sampai pada pengurus PBNU. Ya ngomongnya macam-macam. Mulai dari yang mau konsultasi soal organisasi, mau bicara soal politik, sampai yang mau curhat soal kesulitan-kesulitan hidupnya. Suatu saat ada sekerombongan kiai beserta teman-temannya gitu datang menghadap Gus Dur. Gitu. Begitu menghadap, kiai itu langsung bilang ke Gus Dur, "Gus, nyuwun sewu, mau minta petunjuk ini Gus." "Tunjuk apa?" "Kayak Harmoko saja." Gitu. Gus Dur menjawab dengan santainya. Terus kiai ini bilang, "Gini Gus, kita ini tahun ini tidak boleh melaksanakan sedekah laut. Padahal sedekah laut ini sudah dilaksanakan berpuluh-puluh berabad-abad sejak nenek moyang kita. Tapi tahun ini kita nggak boleh melaksanakan itu Gus." "Emangnya kenapa?" kata Gus Dur. "Itu Gus, ada sekelompok orang yang menekan Pak Lurah kita supaya melarang. Karena katanya sedekah laut ini bid'ah, katanya kurofat, katanya ini memancing kita kepada kemusyrikan," kata kiai itu. Kemudian Gus Dur dengan tenangnya menjawab, "Ya sudah, gini aja Pak Kiai, supaya tidak dianggap musyrik, nanti sebelum melepaskan sesajen kepala kerbau itu ke laut, didahului dengan baca Fatihah dan surat Ikhlas supaya kita nggak musyrik," kata Gus Dur. "Dan supaya kita nggak dituduh bid'ah, nanti ketika membuang kepala kerbau itu ke laut, diniatkan sedekah ngasih makan ikan," kata Gus Dur. "Jadi kita nggak bid'ah, masa sedekah bid'ah," kata Gus Dur. Nah, supaya kita tidak dianggap takhayul, nanti setelah melepas itu sesaji, rame-rame bareng-bareng makan, diniati silaturahim. Jadi beres, nggak ada takhayulnya, masa silaturahmi takhayul, gitu kata Gus Dur. Ya itu terus bilang, "Kalau gitu kita boleh ya Gus melaksanakan sedekah laut lagi?" "Ya boleh, masa kita setahun bertahun-tahun ngambil ikan di laut, syukuran setahun sekali ngasih makan ikan dengan kepala kerbau aja nggak boleh, pelit amat," kata Gus Dur. Nah, setelah itu kiai ini pulang dengan perasaan yakin dan mantap bahwa sedekah laut itu bukan musyrik, bukan bid'ah, dan bukan kurofat, tapi menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana bersedekah kepada makhluk lain, dan sarana membangun silaturahmi pada sesama. Inilah hebatnya Gus Dur. Demikianlah video yang ditampilkan, yaitu testimoni dari Mas Natawi. Beliau ini adalah asisten pribadi dari Gus Dur. Selanjutnya kita masuk ke materi teks. Kita akan masuk ke materi teks mengenai kearifan tradisi. Islam, budaya, dan pribumisasi oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Agama, itu agama Islam,
dan budaya mempunyai independensi masing-masing, tetapi keduanya mempunyai wilayah tumpang tindih. Bisa dibandingkan dengan independensi antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Orang tidak bisa berfilsafat tanpa ilmu pengetahuan, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah filsafat. Di antara keduanya terjadi tumpang tindih dan sekaligus perbedaan-perbedaan. Agama Islam bersumber wahyu dan memiliki norma-normanya sendiri. Karena bersifat normatif, maka ia cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya adalah buatan manusia, karenanya ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya. Maka muncullah tari sedati. Ini adalah contoh ya, tari sedati ini dari Aceh. Cara hidup santri, budaya menghormati kiai dan sebagainya, dengan wawasan budaya dari agama secara langsung, yang langsung diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat tanpa mempersoalkan dalilnya. Umat Islam Abangan yang menjauhi molimo, yaitu mabuk, berjudi, mencuri, berbuat amoral, dan menghisap ganja, belum tentu dengan alasan keagamaan, tetapi sangat boleh jadi karena alasan-alasan budaya, misalnya ketaatan kepada kiai atau orang tua. Tumbang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terus-menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang. Kekayaan variasi budaya akan memungkinkan adanya persambungan antara berbagai kelompok atas dasar persamaan-persamaan, baik persamaan agama maupun budaya. Upaya rekonsiliasi antara budaya dan agama bukan karena kekhawatiran terjadinya ketegangan antara keduanya. Sebab, kalau manusia dibiarkan pada fitrah rasionalnya, ketegangan seperti itu akan reda dengan sendirinya. Sebagai contoh, adalah redanya semangat ulama dalam mempersoalkan rambut gondrong. Jika sebuah stadion sebaiknya mempunyai musola, meskipun kecil, bukan berarti untuk mencegah tabrakan antara sholat dengan sepak bola. Akan tetapi, karena pada kenyataannya, pertandingan sepak bola hampir selalu diadakan ketika waktu sholat asar masuk. Jadi, akomodasi ini bukan dilakukan karena terpaksa, akan tetapi adalah sesuatu yang timbul secara alami, menandai terjadinya proses pribumisasi. Masjid Demak adalah sebuah contoh yang konkret dari upaya rekonsiliasi atau akomodasi itu. Ranggon atau atap yang berlapis pada masjid tersebut diambilkan dari konsep Meru dari masa pra-Islam, yaitu pada masa Hindu dan Buddha, yang terdiri dari 9 susun. Sunan Kalijaga memotongnya menjadi 3 susun saja, melambangkan 3 tahap keberagaman atau keberagamaan seseorang muslim, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Pada mulanya orang baru beriman saja, kemudian ia melaksanakan Islam ketika telah menyadari pentingnya syariat. Barulah ia memasuki tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu ihsan, dengan mendalami tasawuf, hakikat, dan ma'rifat. Pada tingkat ini, mulai disadari bahwa keyakinan tauhid dan ketaatan kepada syariat meski berwujud kecintaan kepada sesama manusia. Mengasihi diri sendiri dengan melepaskan kecintaan kepada materi
dan menggantikannya dengan kecintaan kepada Allah adalah bentuk rasa kasih yang tertinggi. Pada tahap berikutnya, datanglah bentuk masjid ala Timur Tengah dengan bentuk kubah dan segala ornamennya. Terjadilah kemudian proses Arabisasi. Meskipun pada mulanya bentuk masjid baru ini ditolak oleh Masjid Ngampel dan Pekojan. Pekojan ini di Semarang. Bentuk kubah lambat laun menjadi sesuatu yang normatif dan harus. Sedangkan semangat pribumisasi menganggap kedua model ini sama saja. Bahaya dari proses Arabisasi atau proses mengidentifikasikan diri dengan budaya Timur Tengah adalah tercerabutnya kita dari akar budaya kita sendiri. Lebih dari itu, Arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan. Pribumisasi bukan upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya ini tidak hilang. Inti pribumisasi Islam adalah kebutuhan, bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya. Sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan. Sebagai titik tolak dari upaya rekonsiliasi ini adalah meminta agar wahyu dipahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya. Dalam proses ini, pembaruan Islam dengan budaya tidak boleh terjadi, sebab berbaur berarti kehilangan sifat-sifat asli. Islam harus tetap pada sifat Islamnya. Al-Quran adalah harus tetap dalam bahasa Arab, terutama dalam sholat. Sebab hal ini telah merupakan norma. Sedangkan terjemahan Al-Quran hanyalah dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman, bukan menggantikan Al-Quran itu sendiri. Pribumisasi Islam bukanlah Jawanisasi atau sinkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama. Tanpa menambah hukum itu sendiri, juga bukannya upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nas. Dengan tetap memberikan peranan kepada usul fikih dan kaidah fikih, sedangkan sinkretisme adalah usaha memadukan teologi atau sistem kepercayaan lama tentang sekian banyak hal yang diyakini sebagai kekuatan gaib berikut dimensi ekskatologisnya dengan Islam, yang lalu membuat bentuk panteisme. Sinkretisme hal ini bisa dicontohkan dengan kuil seribu dewa di India, Iran, dan Timur Tengah zaman dahulu. Setiap penjajah yang masuk menambahkan Tuhan yang baru untuk disembah bersama-sama dengan Tuhan-Tuhan yang lama. Pada suatu tahap, akhirnya manusia pun mempertuhan dan bahkan pula malaikat seperti pada agama Konghucu. Malaikat bisa didekati agar melakukan intervensi terhadap kekuasaan Tuhan, sehingga ia pun lebih berkuasa dari Tuhan sendiri. Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain, termasuk Indonesia. Kedua sejarah ini membentuk sebuah sungai besar yang terus mengalir dan kemudian dimasuki lagi oleh kali cabangan, sehingga sungai ini semakin membesar.
Bergabungnya kali baru berarti masuknya air baru yang menambah warna air yang telah ada. Bahkan pada tahap berikutnya, aliran sungai ini mungkin terkena limbah industri yang sangat kotor. Tapi toh tetap merupakan sungai yang sama dan air yang lama. Maksud dari perumpamaan ini adalah bahwa proses pergulatan dengan kenyataan sejarah tidaklah merubah Islam, melainkan hanya merubah manifestasi dari kehidupan agama Islam. Sebagai contoh, pada mulanya ditetapkan haramnya berjabatan tangan antara laki-laki dan perempuan yang ajnabi. Ketentuan ini merupakan bagian dari keseluruhan perilaku atau akhlak orang Islam. Ketika ketentuan ini masuk ke Indonesia, masyarakatnya telah memiliki berbagai kebudayaan. Misalnya, adat Sunda mempunyai jabat tangan ujung jari. Setelah berjalan sekian abad, masuk pula budaya Barat dengan jabat tangannya yang tegas dan tidak pilih-pilih. Hasilnya di masyarakat Islam saat ini adalah sebagian mereka, termasuk para birokrat dalam bidang agama dan para pemimpin organisasi, melakukan jabat tangan dengan lawan jenis. Sedang para kiai yang hidup dengan fikih secara tuntas tetap bertahan untuk tidak melakukannya. Lalu apakah dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Islam telah mengalami erosi di Indonesia? Jawabannya adalah tidak. Sebab Islam sebagai sebuah totalitas tetap berjalan seperti sedia kala. Karena para pemeluknya tetap melakukan sholat, pergi ke masjid, membayar zakat, pergi ke madrasah, dan sebagainya. Dengan kata lain, secara kultural, kita melihat adanya perubahan pada partikel-partikel dan tidak pada aliran besarnya. Umat Islam tetap melihat berpacaran bebas model Barat sebagai tidak Islami dan berusaha agar anak-anak mereka tidak melakukannya. Sekarang kita bicara mengenai fikih dan adat. Di dalam ilmu usul fikih dikenal kaidah al-adah muhalqamah. Adat istiadat bisa menjadi hukum. Di Indonesia telah lama terjadi bahwa pembagian waris antara suami istri mendapatkan masukan berupa dua model yang berasal dari adat, yaitu adat perpantangan di Banjarmasin dan Gonogini di Yogyakarta, Solo, yang pada perkembangannya juga menyebar di Jawa Timur. Keduanya adalah respon masyarakat adat yang berada di luar lingkup pengaruh kiai terhadap ketentuan mas dengan pemahaman lama yang merupakan pegangan para kiai itu. Harta rumah tangga dianggap sebagai perolehan suami istri secara bersama-sama, yang karenanya mesti dipisahkan dulu sebelum diwariskan ketika salah satu suami atau istri meninggal. Separuh dari harta itulah yang dibagi kepada para ahli waris menurut hukum waris Islam, sedang separuh lainnya adalah milik dari suami atau istri yang masih hidup. Teknik demikian adalah perubahan mendasar terhadap hukum waris dan bentuk-bentuk penyesuaian seperti ini berjalan sementara para ulama merestuinya. Walaupun seraya tidak menganggapnya sebagai cara pemecahan utama. Sebab pemecahan utama justru adalah yang seperti ditentukan oleh syara secara apa adanya. Letak kemajuannya adalah bahwa penyesuaian-penyesuaian seperti ini bukan hanya tidak diharamkan, tetapi bahkan dianggap sebagai adnal qauliyah atau adnal qaulani.
pendapat dengan mutu nomor 2 dan tidak dipersoalkan sebagai sesuatu yang mengganggu prinsip. Dalam kaitannya dengan pernikahan misalnya, sebenarnya rukun bagi sahnya hubungan suami istri sangat sedikit, yaitu ijab, qabul, saksi, dan wali. Sedangkan selebihnya diserahkan kepada adat, misalnya tentang pelaksanaan upacara peresmiannya. Di sini adat berperan sebagai penghubung pola-pola perilaku baru dengan tetap berpijak pada aturan normatif dari agama. Pola hubungan agama dan adat seperti ini sehat sekali. Bahwa pakaian pengantin Jawa menampakkan bagian bahu mempelai wanita, orang Islam tidak memandang hal itu sama rusaknya dengan zina, durhaka kepada orang tua, dan kejahatan-kejahatan berat lainnya. Kekurangan seperti itu umumnya bisa dimaklumi dengan bagian dari adat. Selama syarat-syarat keagamaan dari nikah dan pengaturan hubungan selanjutnya, seperti soal nafkah dan kewajiban-kewajiban rumah tangga, masih diatur secara Islam. Sedangkan manifestasi kulturalnya diserahkan kepada adat. Hal ini sudah berjalan beberapa abad dan memang selalu ada perubahan-perubahan tanpa banyak menimbulkan reaksi karena berjalan secara sendiri-sendiri. Pola hubungan ini ditampung dalam al-adah muhakkamah, sehingga adat istiadat bisa disantuni tanpa mengurangi sahnya perkawinan. Akan tetapi harus disadari bahwa penyesuaian ajaran Islam dengan kenyataan hidup hanya diperkenankan sepanjang menyangkut sisi budaya. Dalam soal wali nikah, ayah angkat tetap bukan wali nikah untuk anak-anaknya. Ketentuan ini adalah norma agama, bukan kebiasaan. Ini jelas berbeda dengan cara penempatan siswa di sekolah-sekolah Timur Tengah. Di sana, siswa laki-laki dan perempuan tingkat SD, SMP, dan SMA ditempatkan di ruangan terpisah dan baru boleh disatukan di tingkat perguruan tinggi. Keputusan ini didasarkan atas anggapan bahwa para remaja umumnya kurang memiliki pertimbangan dan sangat dipengaruhi nafsu. Kelemahan-kelemahan ini telah bisa diatasi oleh mereka yang telah mengalami kedewasaan dan kematangan, yaitu pada usia memasuki perguruan tinggi. Cara ini bukanlah ketentuan agama, tetapi logika agama, yaitu campuran hukum agama dan logika. Dari sini bisa muncul adat istiadat dan adat pengaturan penempatan siswa seperti itu memang lalu mengeras di Timur Tengah. Sebaliknya di Indonesia, ulama melihat dari sudut lain, yaitu bahwa tidak ada tempat yang lebih aman daripada sekolah, meskipun belum sama sekali memadai, sehingga para ulama memperbolehkan dimasukinya sekolah, meskipun siswa dan siswi duduk dalam satu kelas atau koedukasi. Kemudian kita bicara mengenai mengembangkan aplikasi NAS. Karena adanya prinsip-prinsip yang keras dari hukum Islam, maka adat tidak bisa mengubah NAS itu sendiri, melainkan hanya mengubah atau mengembangkan aplikasinya saja. Dan memang aplikasi itu akan berubah dengan sendirinya. Misalnya, Nabi tidak pernah menetapkan beras sebagai benda zakat, melainkan gandum. Lalu ulama yang mendefinisikan gandum sebagai kutul balad, makanan pokok, dan karena definisi itulah gandum berubah menjadi beras untuk Indonesia.
Itu termasuk dalam pribumisasi. Kasus lain yang kontemporer dari pengembangan aplikasi NAS ini adalah pemahaman ayat Al-Quran tentang bolehnya menikah dengan maksimal 4 wanita, dan kalau tidak bisa menegakkan keadilan, wajib hanya menikah dengan seorang wanita saja. Quran surat keempat ayat 3. Pada mulanya, keadilan ini diukur dengan keseimbangan jatah giliran menginap dan nafkah, yang berarti hak menambah jumlah istri adalah mutlak di tangan suami. Akan tetapi, sekarang sudah terasa perlunya mempertanyakan mengapa begitu simplistitiknya konsep keadilan itu, bagaikan Islam menghargai wanita hanya dengan ukuran-ukuran biologis. Semakin terdengar kebutuhan untuk mengembangkan pemahaman terhadap NAS itu menjadi keadilan yang dirasakan oleh objek dari tindakan poligami atau permaduan itu, di mana laki-laki dan wanita sama-sama didudukan sebagai subjek hukum. Sebab pelaksanaan poligami saat ini selalu dirasakan oleh kaum wanita sebagai tidak adil, kecuali dalam keadaan yang ekstrim dan langka. Dengan demikian, jika tadinya wanita hanya menjadi objek pasif yang tidak ikut menentukan, sehingga secara umum dihukumi menerima permaduan, maka dengan tampilnya wanita sebagai subjek, secara umum mereka dihukum menolak. Dengan rumusan singkat, pemahaman NAS itu menjadi kawini seorang wanita saja, dan perkawinan kedua dan seterusnya hanya bisa dilaksanakan jika ada keperluan yang bisa disetujui oleh istri. Dan inilah yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 74. Tambahlah dalam kasus ini, perubahan pemahaman menjadi sesuatu yang tak terelakkan, dengan melihat bahwa para ulama menerima penyantuman pemahaman seperti itu di dalam undang-undang. Masalahnya sekarang adalah bagaimana mempercepat pengembangan pemahaman NAS seperti itu dan agar berjalan lebih sistematik lagi, dengan cakupan yang lebih luas dan argumentasi yang lebih matang. Kalau keinginan itu terlaksana, maka inilah yang dimaksudkan dengan pribumisasi Islam, yaitu pemahaman terhadap NAS dikaitkan dengan masalah-masalah di negeri kita. Sebuah kasus di Mesir pada tahun 1930-an, ketika Dewan Ulama Tertinggi Al-Azhar memutuskan bahwa guna menghilangkan selisih yang banyak antara bagian ahli waris wanita dan pria akibat adanya ketentuan bagian laki-laki adalah 2 kali lipat bagian wanita, maka digunakan apa yang dinamakan wasiat wajibah. Konsep wasiat wajibah atau wasiat wajib ini menganggap seakan-akan almarhum telah berwasiat. Jumlah maksimal wasiat yang diperkenankan adalah sepertiga dari harta peninggalan, diambil terlebih dahulu untuk dibagikan secara merata kepada ahli waris. Barulah sisanya 2/3 dibagi menurut ketentuan NAS, yaitu 2:1 untuk laki-laki. Kenyataan bahwa modifikasi-modifikasi seperti itu ditolerir oleh para ulama dan sampai saat ini tetap berlaku, menunjukkan vitalitas Islam. Artinya, adanya ketentuan yang tidak sampai meninggalkan pegangan dasar.
Cara aplikasi semacam ini bisa banyak dilakukan dalam fikih. Sebagai contoh, dalam sebuah musyawarah ulama, musyawarah yang terbatas, muncul soal sterilisasi. Pertanyaan mendasar pun muncul tentang pemilik hak menciptakan anak. Tuhankah atau manusia? Jawaban yang diberikan adalah bahwa hak menciptakan anak dan meniupkan ruh dalam rahim adalah milik Tuhan sebagai tanda kekuasaannya. Karena itu, semua bentuk intervensi terhadap hak ini, yaitu dalam bentuk menghilangkan kemampuan seorang ibu untuk melahirkan, berarti melanggar wewenang Tuhan. Dengan demikian, mafhum mukhalafah atau implikasi kebalikannya adalah diperbolehkannya pembatasan kelahiran dengan cara membuat sterilisasi yang tidak permanen. Dengan demikian pula, melaksanakan vasektomi yang oleh dokter dijamin akan bisa dipulihkan kembali tanpa mempersoalkan persentase jaminan itu, hukumnya diperbolehkan. Misalnya dengan pemakaian cincin jung yang bisa dilepas kembali. Kepada seorang ulama sepuh diterangkan bahwa menurut kalangan medis, kemungkinan kepulihan itu baru sekitar 30%. Ulama itu menjawab bahwa asal pada prinsipnya bisa pulih, maka besar kecilnya kemungkinan itu tidak menjadi soal, terserah kepada kehendak Allah. Sebuah hadis Nabi memerintahkan umat beliau agar memperbanyak pernikahan dan kelahiran. Karena di hari kiamat, beliau akan membanggakan mereka di hadapan nabi-nabi yang lain. Pada mulanya, kata banyak dipahami sebagai jumlah. Karena itu memang zaman penuh kesulitan dalam memelihara anak. Dengan tingginya angka kematian anak, maka ada kekhawatiran bahwa jumlah umat Islam akan dikalahkan oleh jumlah umat yang lain. Akan tetapi alasan demikian pada saat ini tidak bisa dipertahankan lagi ketika penonjolan kuantitas sudah tidak dibutuhkan. Jumlah anak yang terlalu banyak justru akan menimbulkan bahaya ketika kemampuan masyarakat untuk menampung mereka ternyata tidak memadai. Maka terjadilah perubahan, ukuran-ukuran itu dititik beratkan pada kualitas. Perubahan pemahaman seperti ini membawa kepada rumusan pemahaman nas yang baru. Kawinlah akan tetapi jangan terlalu banyak anak dan aturlah jumlah keluarga Anda. Konsekuensi lebih jauh dari perubahan pemahaman ini dapat menyangkut soal usia perkawinan. Perintah memperbanyak anak tentulah bermakna perintah untuk segera menikah. Apalagi ternyata ada hadis yang memerintahkan pada para pemuda untuk segera melakukan perkawinan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan amoral. Akan tetapi tinjauan lalu dikembalikan kepada konteks semula, bahwa hadis itu disabdakan pada waktu tingkat kematian bayi sangat tinggi dan angka harapan hidup sangat rendah. Dengan kawin muda, maka kesempatan untuk membesarkan anak lebih lama. Jadi hadis ini sesuai dengan tanggung jawab berkeluarga pada waktu itu, situasi saat ini telah berubah. Pada saat ini, pemuda yang berusia 15 tahun tentu belum mampu memenuhi kebutuhan bagi sebuah perkawinan dan konsekuensi hukumnya. Situasi lapangan pekerjaan sudah tidak sesederhana dulu. Karena saat ini
untuk memasuki pasaran kerja memerlukan persyaratan yang kompleks. Dengan demikian, tuntutan kualitas sebagai hasil dari perubahan pemahaman Nas menghendaki pula perubahan batas terendah usia perkawinan. Maka Undang-Undang Perkawinan pun menetapkan umur 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita, sambil tidak menutup kemungkinan bahwa batas usia terendah ini bisa dinaikkan menurut keperluan. Batas ini ternyata tidak ditentang ulama. Sejumlah kaidah fikih pun ikut terlibat. Dalam kasus tersebut, jelas telah dipergunakan kaidah dar'ul mawasid muqaddam ala jalbil masolih. Menutup kemungkinan bahaya harus didahulukan sebelum upaya memperoleh kemaslahatan. Ini adalah kaidah fikihnya atau usul fikih. Memang lebih baik seorang pemuda segera menikah daripada terjerumus kepada perbuatan amoral. Perkawinan akan membuat dirinya sadar tentang arti hidup. Akan tetapi, perkawinan pada usia ini juga mengandung bahaya yang besar. Karena penanggung jawab anak hasil perkawinan akan tidak jelas di saat lingkup tanggung jawab keluarga modern akan semakin kecil. Misalnya tak ada lagi kepala suku atau kepala klan yang mengurusi soal-soal bersama. Bahaya inilah yang harus dicegah terlebih dahulu sebelum upaya menuju kebaikan, yaitu maslahat berkeluarga. Lebih jauh lagi adalah dalil al-hajjah tanzilu manzilah al-darurah. Kebutuhan setara dengan keadaan darurat. Sedangkan dalil lain berbunyi ad-darurah tubihul mahdurah. Keadaan darurat memungkinkan dihalalkannya yang dilarang. Dengan demikian, gabungan dari dua dalil ini adalah membentuk kesimpulan bahwa hajah atau keadaan membutuhkan bisa menghalalkan yang haram karena faktor kebutuhan setara dengan keadaan darurat. Musyawarah ulama terbatas tadi menyimpulkan adanya kebutuhan meningkatkan batas usia terendah bagi perkawinan, mencegah kelahiran dini, dan secara makro mengatur keseimbangan antara penduduk dengan sumber daya alam. Yang dibutuhkan bukanlah asal keluarga hidup masyarakat terjamin, tapi dengan mengorbankan banyak hal, termasuk soal pendidikan, ketika misalnya semua biaya dicurahkan untuk penyediaan lapangan kerja. Dengan kata lain, ledakan penduduk menimbulkan hajah. Kalau demikian, timbullah pertanyaan tentang wewenang merumuskan hajah tersebut ketika menyangkut soal-soal makro. Ternyata musyawarah terbatas tersebut memutuskan bahwa kebolehan sterilisasi yang bisa dipulihkan kembali bisa diputuskan oleh tim yang terdiri dari para ahli dari berbagai bidang. Ahli demografi, ekonomi, fikih, psikologi, dan dokter medis. Rumusan ini jelaslah merupakan perubahan besar dalam konsep-konsep dasar fikih. Hal-hal seperti ini harus disadari sebagai proses budaya menuju pengembangan implikasi atau konotasi hukum dan nas untuk membentuk hukum baru. Suatu kebutuhan untuk menghadapi kemungkinan munculnya pertimbangan-pertimbangan terbaru yang tampak menggugat pemahaman lama. Dalam soal bank misalnya, tidak kurang seorang alim semacam Dr. Yusuf Al-Qadrawi
menempatkan bahwa larangan terhadap riba disebabkan oleh berlebihnya pengembalian hutang atau al-afan mudha'afah dalam jumlah yang merugikan peminjam. Kerugian ini sampai menutup kemungkinan produktivitas akibat beban bunga hutang, sebagaimana praktek rentenir. Adapun bunga bank atau interest yang dimaksudkan sebagai biaya administrasi dan sekedar untuk mengembalikan modal kepada penanam uang bisa ditolerir selama tidak mengganggu produksi. Dengan kata lain, keuntungan yang diperkirakan dari pengusaha uang pinjaman itu lebih besar daripada tingkat suku bunga yang harus dibayarkan, sehingga tidak ada unsur eksploitasi. Kemudian tinjauan dari pendekatan sosiokultural. Ada sebuah soal yang sangat penting setelah pembicaraan seputar soal pemahaman nas di atas, yaitu pendekatan sosiokultural. Sosiobudaya adalah perkembangan budaya dalam konteks kemasyarakatan. Saat ini masyarakat Indonesia sedang mengalami transisi dari masyarakat feodal atau agraris menuju masyarakat modern. Perkembangan yang terjadi ternyata bersifat dualistik. Di satu pihak telah tercapai modernitas, termasuk upaya menciptakan infrastruktur ekonomi dan perilaku di segala bidang telah lebih rasional, sampai terkadang dengan mengorbankan norma-norma agama. Tetapi di pihak lain, perilaku feodal masih dipergunakan sebagai alat untuk mencari akar ke masa lampau. Dalam situasi perkembangan dualistik menuju modernitas atau keadaan serba modern, maka hukum Islam akan berfungsi dengan baik apabila ia dikaitkan dengan perubahan pada struktur masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, sasaran perubahan itu bukanlah pada sistem pemerintahan atau sistem politik, akan tetapi pada sub-sistemnya. Misalnya, tanpa mempersoalkan sistem ekonomi Indonesia yang tidak jelas bentuknya ini, diambillah langkah-langkah untuk mencari model-model ideal dari pengorganisasian koperasi, suatu bentuk usaha yang ide dasarnya dipercayai bisa menjembatani antara sistem kapitalis dan sistem sosialis. Misalnya dengan mencobakan bentuk-bentuk usaha bersama yang pada masa lalu sebenarnya banyak dilakukan. Sementara itu, perubahan politik memang suatu keharusan. Tetapi untuk keperluan itu, sistem kepartean yang ada, termasuk hadirnya fraksi ABRI, masih tetap bisa dipergunakan. Persoalannya kemudian bagaimana subsistem yang ada bisa menjadi demokratis, mandiri, dan sebagainya. Misalnya mengusahakan kemandirian Golkar, mesti dimulai dengan menyadari kenyataan bahwa ketidakmandirian itu terletak pada dominasi orang-orang birokrasi pemerintahan di dalamnya. Di sini pendekatan sosial kultural mengambil peranan penting dalam merubah perilaku tanpa merubah bentuk-bentuk lahiriah lembaga pemerintahan itu sendiri. Di antara contoh konkret yang bisa disebut adalah apa yang terjadi dalam tubuh Nahdlatul Ulama atau NU. NU yang ada sekarang adalah NU tahun 1926 dengan perangkatnya, yaitu Tanfidiyah dan Suriyah. Bahkan lebih keras lagi dengan adanya sistem mukasyar. Akan tetapi, sekaligus NU sekarang bukanlah NU yang dulu. Karena dalam tubuhnya telah berkembang pemikiran-pemikiran makro
cakrawala pandang yang lebih luas, pemikiran yang lebih jauh ke depan, dan cara kerja yang lebih administratif. Perubahan-perubahan dalam kultur ini masih dalam konteks kelembagaan semula, artinya belum keluar dari konteks awal. Karena terjadi perubahan pada segi budaya, maka berubah pula lah konteks masyarakatnya. Dengan demikian, untuk konteks Indonesia secara umum, tantangan umat Islam sebenarnya adalah bagaimana mengisi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sistem politiknya dengan wawasan Islam yang secara kultural bisa mengubah wawasan hidup orang banyak dengan memperhatikan konteks kelembagaan masyarakat tadi. Pendekatan sosiokultural terkadang disalahpahami sebagai hanya bersudut pandang budaya atau politik saja. Suatu pandangan yang menyesatkan. Pendekatan politik selalu mempersoalkan segi kelembagaan. Sedangkan pendekatan kultural berbicara tentang perilaku masyarakat dan usaha pencerahan. Kemudian persoalannya mengaitkan lembaga dengan perilaku masyarakat adalah persoalan mempengaruhi perilaku lembaga. Disinilah letak peranan dari pendekatan sosiokultural. Sementara itu, kalangan yang tampak menggebu-gebu dengan pendekatan struktur sering terjerumus dalam pembicaraan tentang perilaku budaya suatu lembaga, bukan bagaimana merombaknya. Apalagi perincian yang dikemukakan dalam rangka pendekatan struktural itu ternyata adalah cara-cara sosial budaya. Terus sebenarnya telah terjadi kerancuan semantik. Kemudian persoalannya mengaitkan lembaga dengan perilaku masyarakat adalah persoalan mempengaruhi perilaku lembaga. Disinilah letak peranan dari pendekatan sosiokultural. Sementara itu, kalangan yang nampak menggebu-gebu dengan pendekatan struktural sering terjerumus dalam pembicaraan tentang perilaku budaya suatu lembaga, bukan bagaimana merubahnya, apalagi perincian yang dikemukakan dalam rangka pendekatan struktural ternyata adalah cara-cara sosial budaya. Ya, ini sama dengan yang tadi. Pendekatan sosiokultural menyangkut kemampuan orang Islam untuk memahami masalah-masalah dasar yang dihadapi bangsa dan bukan berusaha memaksimalkan atau memaksakan agendanya sendiri. Kalau yang terakhir ini terjadi, maka yang berlangsung sebenarnya hanyalah proses pelarian atau eskapisme. Umat Islam menuntut syarat-syarat yang terlalu idealistik untuk menjadi muslim yang baik. Lalu tidak diakuilah kemusliman orang yang tidak mampu memenuhi syarat-syarat itu. Seperti orang-orang yang baru bisa melaksanakan ibadah haji dan zakat, sementara belum mampu melaksanakan sholat dan puasa dengan baik. Kecenderungan formalisasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan islamisasi dalam bentuk manifestasi simbolik ini jelas tidak menguntungkan, karena hanya akan menimbulkan kekeringan substitusi. Karena itu, patut diusulkan agar terlebih dahulu Islam menekankan pembicaraan tentang keadilan, demokrasi, dan persamaan. Dengan demikian, peran umat Islam dalam kehidupan berbangsa ini akan lebih efektif dan perilaku mereka akan lebih demokratis. Tinjauan berikutnya adalah tentang Western Islam.
Ajaran Islam dibedakan antara yang merupakan nilai dasar dan kerangka operasionalnya. Nilai dasar adalah nilai-nilai yang mendasari kehidupan masyarakat, yang intinya adalah, menurut Dr. Muhammad Abu Zahroh dan diperkuat oleh ahli-ahli lain, keadilan, persamaan, dan demokrasi atau syuro. Prinsip operasionalisasi nilai-nilai dasar ini sudah dirumuskan dalam kaidah fikih tasaruful iman ala ro'iyatihi manutun bil maslahah. Tindakan pemegang kekuasaan rakyat ditentukan oleh kemaslahatan dan kesejahteraan mereka. Dengan bahasa sekarang, harus dijunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan persamaan di muka undang-undang. Jadi Westanjong Islam sudah jelas, yaitu bahwa Islam mengakomodasi kenyataan-kenyataan yang ada sepanjang membantu atau mendukung kemaslahatan rakyat. Prinsip ini harus diwarnai segala wujud, baik bentuk kelembagaan maupun produk hukum. Andaikan telah terjadi kesepakatan, sekurang-kurangnya oleh mayoritas tentang Westanjong Islam ini, niscaya pekerjaan telah selesai. Sayangnya, kesepakatan ini belum pernah terjadi, sebab orang Islam baru pada tahap membuat komponen-komponen Westanjong Islam sendiri. Proses yang terbalik ini menyebabkan kesalahan dalam penyusunan skala prioritas kepedulian. Pada ujungnya muncullah keruutan-keruutan seperti dalam soal ada tidaknya negara Islam, masyarakat bersyariat atau masyarakat berhukum sekuler, bahkan masih ditambah lagi dengan soal-soal kecil seperti apakah sebuah undang-undang pendidikan nasional harus menyebutkan pendidikan agama dalam pasal-pasalnya ataukah tidak. Upaya sejumlah intelektual muslim seperti Syekh Muhammad Abu Zahroh, Syekh Yusuf Qodrowi, dan intelektual lainnya untuk menyusun prioritas yang benar ternyata tidak mendapatkan sambutan. Karena kaum muslimin sedang mengalami krisis identitas yang ditandai oleh kegairahan mempersoalkan manifestasi simbolik dari Islam. Identitas diri mesti tampil secara visual. Inilah yang merupakan sebab mengapa umat Islam sibuk dengan masalah-masalah semua atau hanya bersifat pinggiran atau yang bersifat periferal. Apa yang disebut dengan Islamisasi pada umumnya adalah barulah pada Arabisasi budaya, yaitu semakin banyaknya dipakai terminologi Arab yang berasal dari nas, sebutan saudara-saudara, kelompok atau kolega diganti dengan ikhwan. Istilah sembahyang yang telah berabad-abad dipakai di negeri ini yang sebenarnya telah berkonotasi Islam, walaupun kata itu sendiri berasal dari menyembah Sang Hyang, diganti dengan sholat, sambil berpendirian bahwa sembahyang bukanlah sholat. Dan langgar pun diubah menjadi musola. Hal-hal yang bersifat embel-embel malahan menjadi perhatian pokok. Kecenderungan ini akan berlanjut terus selama proses identifikasi diri kaum muslimin belum terselesaikan dengan baik. Di hadapan itu semua, tampak ada semacam kuasi Westanjong, Shib Nadariyah Anil Hariyah, yang selalu menjadi ideologi semu. Misalnya munculnya ideologi tertentu. Padahal ujung dari ungkapan Islam sebagai alternatif yang seakan merupakan manifestasi dari suatu ideologi tertentu.
Padahal ujung dari ungkapan ini juga masih mempersilahkan masing-masing negara untuk menentukan corak ideologinya sendiri. Dengan sikap demikian, sebenarnya yang ditawarkan bukanlah alternatif, karena toh tetap berpendirian bahwa tidak ada alternatif yang universal. Terus terang, satu-satunya penulis yang secara konsisten tetap mendambakan Islam sebagai alternatif adalah Abul A'la Al-Maududi. Semua ahli lain, bahkan Abdul Hasan An-Nadawi, apalagi Said Qutb, telah merubah pendirian mereka. Terlihat jelas pula bahwa jawaban-jawaban yang diberikan, baik oleh Khomeini maupun Ziaul Haq, masih bersifat semu. Idealisme mereka begitu tinggi, sehingga tidak bisa mendarat dalam kehidupan. Gagal menemukan prinsip-prinsip operasional dari nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat. Seringkali percobaan-percobaan untuk keperluan itu berujung pada bentuk-bentuk kekuasaan imam. Padahal prinsip-prinsip operasional itu semestinya senafas dengan yang telah disebutkan, yaitu tasharuful iman ala ro'iyatih manutun bil maslahah ila diarura wala diroh. Tidak dibenarkan terjadinya segala bentuk perubahan yang merugikan, dan sebagainya. Selama problem krisis identitas kaum muslimin belum terpecahkan, maka langkah-langkah belum bisa diambil untuk membentuk Western Chung Islam. Dan selama masih dalam keadaan demikian, yang ada barulah Western Chung Islam yang semu dan baru pada tahap semangat keislaman saja atau sekedar slogan-slogan Islam kosong. Western Chung ini adalah nilai asli atau nilai murni ya, atau pemahaman dasar atau pemahaman murninya. Jalan yang terbaik adalah melakukan upaya rekonstruksi hukum agama secara parsial sesuai dengan kebutuhan atau bersifat ad hoc, sejalan dengan situasi ad hoc yang tengah berlangsung. Tentu saja tawaran ini datang dari cara pandang sarwa fikih. Fikih adalah alat yang paling efektif untuk mengatur kultur umat Islam dan bisa dikatakan sebagai kunci kemajuan atau kemunduran mereka. 3 pilar dasar, keadilan, persamaan, dan demokrasi atau Western Chung ini dijawantahkan ke dalam sikap hidup yang mengutamakan Islam, kebangsaan, dan kemanusiaan. Prinsip operasional atau tasarruful iman ala ariyatihi manutun bil maslahah dirinci dalam sub-sub prinsip hingga menjadi kerangka operasional dari Western Chung Islam tersebut. Disinilah kultur Islam hendaknya diisikan. Kemudian bagaimana agenda prioritasnya? Apa yang harus dikerjakan pertama kali adalah menciptakan kesadaran masyarakat tentang apa yang harus dilakukan oleh Islam. Dari sini kemudian tersedia lahan bagi masuknya pendekatan sosiokultural yang sifatnya mampu menampung kebutuhan-kebutuhan pengembangan dan perubahan. Tapi kerja ini tidak bisa begitu saja dilakukan. Dengan kata lain, betapapun pentingnya perubahan-perubahan formalistik hukum fikih, ternyata masyarakat tidak menunggu rumusan-rumusan formal itu dalam menentukan apa yang hendak mereka lakukan. Jika demikian, seharusnya masyarakat dirangsang untuk tidak terlalu memikirkan manifestasi simbol dari Islam dalam kehidupan, akan tetapi lebih mementingkan esensinya.
Jadi dalam kita beragama Islam, kita jangan terpancang pada bentuk-bentuk kulitnya, ya seperti baju yang pakai jubah, pakai kafieh dan sebagainya. Tetapi esensinya bagaimana? Nah, esensi Islam tadi yang sudah kita bicarakan bahwa tentang kemanusiaan, keadilan, persamaan itu adalah esensi daripada Islam itu sendiri. Hal ini berarti penciptaan Western Chong dengan pembinaan atau pembentukan 3 nilai dasar tadi, lalu mencari prinsip operasionalisasinya dan penjabaran prinsip itu ke dalam kerangka operasionalisasi. Dan baru sesudah itu, prioritas lainnya akan muncul dengan sendirinya. Inti persoalannya adalah membangun etika masyarakat yang baru. Hubungannya lebih egaliter, kebebasan berpendapat, dan ketundukan kepada hukum adalah inti keadilan yang akan membentuk perilaku masyarakat secara berangsur-angsur menuju budaya baru. Prioritas ini dibarengi dengan prioritas transformasi budaya-budaya yang ada, seperti penertiban kehidupan koperasi dan budaya politik. Budaya politik orang Jawa yang pasif, menunggu dawuh dari atasan, harus diubah menjadi budaya kreatif yang serba berinisiatif. Ini penting sekali karena Pancasila sendiri masih dalam taraf mencari bentuk atau masukan untuk mengoperasionalkan nilai-nilai dasar bangsa. Di sini Islam bisa masuk tanpa perlu formalisasi, tetapi lebih dengan membawa Western Chong yang khas dari dirinya. Tidak perlu ada kekhawatiran bahwa dengan kesediaan meninggalkan formalitas itu, Islam akan larut dan kalah. Karena meskipun nilai-nilai keadilan, persamaan, dan demokrasi sebenarnya bukan hanya milik Islam, tetapi juga adalah milik dari kemanusiaan, tetapi wawasan, lingkup, watak, sasaran, dan tujuannya tetap berbeda. Perbedaan ini segera bisa dikenali manakala rincian dan nilai-nilai dasar itu diungkap kembali dari perbendaharaan keilmuan Islam yang sangat kaya itu. Dalam soal keadilan misalnya, Islam mengenal apa yang dinamakan al-kulliyat al-khams, 5 jaminan dasar. Jaminan atas keselamatan fisik atau pribadi, jaminan atas keselamatan keyakinan agama, jaminan atas kesucian keluarga, jaminan atas keselamatan hak milik, dan jaminan atas keselamatan profesi. Ini dalam Islam sudah ada sebetulnya. Di luar Islam tentu saja terdapat juga konsep tentang jaminan-jaminan dasar seperti ini. Akan tetapi kuantitas dan kualitasnya pasti berbeda. Dalam bidang ekonomi akan terlihat perbedaan nyata antara Islam dengan Kristen. Seorang Muslim yang baik dengan sendirinya adalah anti kapitalisme karena salah satu kewajiban yang harus ditunaikannya yaitu zakat pada hakikatnya memang bersifat anti kapitalistik. Prinsip zakat adalah bahwa di dalam harta yang dimiliki seseorang terdapat sebagian yang bukan miliknya sendiri. Terlepas dan soal besar atau kecilnya, tetapi zakat mengisyaratkan prinsip membersihkan harta dan anti penumpukan harta, serta kebebasan individu yang berlebihan. Begitupun dalam bidang-bidang lain, Islam tetap memiliki kekhasannya, bahwa ia bisa dikembangkan menjadi sistem alternatif adalah soal lain. Dengan melihat kenyataan bahwa Islam tidak sistemik, maka agaknya kemungkinan itu tidak ada.
Sebab Islam hanya mengandung wawasan-wawasan yang bisa diterapkan pada sistem apapun, kecuali sistem tauhid atau tirani, yaitu sistem yang bertentangan dengan unsur-unsur utama Western Chung Islam, yaitu persamaan, keadilan, dan demokrasi. Jadi saya tegaskan lagi, Western Chung Islam, yaitu nilai dasar Islam, ada 3, yaitu persamaan, keadilan, dan demokrasi. Kemudian jembatan baru seperti apa? Salah satu persoalan yang sangat perlu pemecahan adalah keterpisahan antara 2 komponen dalam sistem keyakinan Islam, yaitu keyakinan akan keimanan yang sangat pribadi, sebagaimana yang tercantum dalam rukun iman, dan dimensi sosialnya, sebagaimana tercantum dalam rukun Islam. Pada dimensi individu, ukuran keimanan bersifat sangat pribadi dan merupakan urusan seseorang dengan Allah sendiri, atau disebut dengan hablum minallah. Sedangkan pada dimensi sosial, syahadat yang nampak bersifat sangat pribadi itu ternyata berwawasan sosial. Arena pengucapannya harus dilakukan di muka orang banyak, seperti dalam persaksian perkawinan. Apalagi tentang rukun Islam yang lain. Sholat, apalagi berjamaah, berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang berarti berorientasi menjaga ketertiban masyarakat. Sementara zakat telah jelas sebagai ibadah sosial, puasa adalah keprihatinan sosial, dan ibadah haji adalah saat berkumpulnya kaum muslimin dari segala penjuru dengan berbaju ihram yang sama tanpa memandang pangkat dan kedudukan. Persoalannya kini adalah bagaimana dimensi pribadi ini bisa diterjemahkan secara sosial. Karena di dalam Islam ternyata mungkin untuk menjadi mukmin yang baik dan sekaligus menjadi makhluk sosial dan sebaliknya, bisa terbentuk pula sikap hidup yang begitu sosial tetapi tanpa keimanan. Usaha menjembatani kedua bentuk keberagaman yang ekstrim ini adalah sebuah keharusan. Sedangkan Al-Quran telah memberikan petunjuknya pada Quran surat kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177. Ayat ini menerangkan bahwa struktur masyarakat yang adil harus ditandai dengan perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan orang-orang yang menderita dan pengerahan dana untuk membela kaum lemah. Secara epistemologi, konsep ini belum pernah dirumuskan dan disepakati sebagai soal teologi, melainkan dianggap sebagai sosial politik. Dengan demikian, masih diperlukan adalah pengembangan akidah Islamiyah yang mempunyai komponen rukun iman dan sekaligus rukun Islam dalam bentuk yang terjembatani. Usaha menjembatani ini merupakan pekerjaan besar yang harus ditempuh melalui dialog dengan semua pihak. Apa yang ada tetap dipertahankan, tetapi mesti ditambah dan diperjelas dengan wawasan-wawasan baru. Dengan kata lain, semua kelompok masyarakat bertanggung jawab terhadap proses pribumisasi Islam. Dalam arti mengokohkan kembali akar budaya kita dengan tetap berusaha menciptakan masyarakat yang taat beragama. Tulisan ini disusun dari wawancara lisan Abdul Muin Saleh dengan Gus Dur, dimuat di Islam Indonesia Menatap Masa Depan, terbit di Jakarta dari lembaga P3M tahun 89.
Bisa juga dibaca di buku Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan yang diterbitkan di Depok, penerbitnya di Santara tahun 2001. Demikian teman-teman, itu memang teks teorinya cukup panjang dan memang butuh pemahaman secara perlahan-lahan, dan itu memang harus diulang-ulang. Saya sendiri juga untuk memahami itu harus membaca lebih berkali-kali dan menggunakan irama-irama yang mengikuti pemahaman kita. Karena memang tulisan Gus Dur itu tidak menggunakan bahasa-bahasa yang remeh, tetapi menggunakan bahasa-bahasa intelektual yang kadang-kadang istilahnya itu kita sendiri tidak atau jarang sekali menemui. Misalnya tadi Western Sung Islam, itu adalah nilai-nilai dasar Islam. Itu jarang sekali ditemui di literatur manapun. Tapi saya yakin teman-teman nanti bisa mempelajari lagi, bisa mendalami. Intinya bahwa pribumisasi Islam terkait dengan nilai tradisi, ya, nilai tradisi, bukan berarti Islam dijawakan, itu bukan. Atau menjawakan Islam juga bukan. Tetapi bagaimana Islam yang memiliki nilai dasar tadi diselaraskan dengan budaya yang ada di masing-masing negara, termasuk di Indonesia. Sehingga Nahdlatul Ulama dari hasil diskusi dan pertimbangan-pertimbangan dan pikiran-pikiran para kiai menerjemahkan ke dalam suatu istilah yang lebih mudah, yaitu Islam Nusantara. Islam Nusantara tidak berarti Islam cabang baru atau mazhab baru, itu bukan. Tetapi nilai-nilai Islam yang dijalankan sesuai dengan adat dan budaya Nusantara. Ini tidak akan mengurangi nilai dasar, tetapi justru memperkaya pengejawatan Islam dalam kehidupan manusia, khususnya di Indonesia. Saya kira demikian dari saya untuk kuliah kita pada kesempatan ini, yaitu sesi ke-12 dan 13 yang saya jadikan satu. Silakan kalau ada pertanyaan, dan untuk membuktikan kehadiran kuliah, berikan komentar pada kolom komentar di channel ini. Kemudian subscribe bagi yang belum subscribe, like dan share kepada semua orang, agar apa yang kita bahas ini apabila memiliki nilai manfaat bisa dinikmati juga oleh banyak orang. Saya kira demikian, terima kasih waktu dan perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada sesi kuliah berikutnya.